setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, damai di hati, puji Tuhan pada malam hari ini
Terang masih diberikan kesempatan lagi untuk dapat beribadah, walaupun hanya lewat video renungan singkat ini. Tapi kiranya dimanapun teman-teman berada, terang sama masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan, atas berkat dan tuntunan cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang dapat menjadi bagian daripada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati firman yang akan kami baca, serta Engkau berkati hamba-Mu nanti yang akan membawakan renungan Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama membaca sebagian dari sabda firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Injil Yohanes, pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat rampai pembacaan pada malam hari ini, mungkin kita sering bertanya mengapa tidak semua orang percaya tentang kabar baik yang ada dalam ayat ini. Namun, ketika kita membaca lebih lanjut, yaitu dalam ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, di sini dibilang, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Di sini Alkitab mengatakan kalau orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tetapi ketika ada orang yang percaya, yaitu mereka adalah orang yang percaya karena ada kasih, dimana kasih ini lebih besar, kasih yang memastikan bahwa umat pilihannya, yaitu orang yang percaya, akan menjawab panggilan Tuhan. Di sini kita ada satu cerita tentang seorang bapak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada malam Natal ada sebuah keluarga kecil, yaitu terdapat bapak, ibu, dan dorang memiliki 2 anak. Ketika malam Natal itu, si istri dan kedua anak ini akan pergi ke gereja. Namun bapak tersebut tidak mengikuti karena dia tidak percaya Kristus. Kemudian ketika istri dan kedua anaknya ini pergi ke gereja, bapak ini pun mencoba untuk pergi dan keluar rumah. Pada saat dia jalan-jalan di luar rumah, dia melihat seekor burung yang DP sayap kanan itu patah. Namun ketika bapak ini mencoba untuk mendekati burung tersebut itu selalu menjauh. Sekali ini bapak mau coba berdekat ulang, itu burung berusaha untuk menjauh. Nah, namun dalam hati bapak ini dia berkata, seandainya dia boleh jadi seperti burung ini, boleh jadi burung, pasti burung yang terluka itu tahu apa yang jadi ini bapak bermaksud, yaitu untuk menolong burung tersebut. Hal ini juga menjawab
pertanyaan yang selama ini Bapak tanyakan dalam hidupnya, yaitu mengapa Allah datang ke dunia dan mengapa Allah mau menyelamatkan manusia. Karena ketika dia ingin menyelamatkan burung ini, dia berkata dalam hatinya dia ingin jadi seperti burung, dia ingin menjadi burung agar dapat menyelamatkan burung yang sakit itu dan agar burung itu mengerti apa yang dia maksudkan. Begitu juga dengan maksud Allah, mengapa dia mau datang ke dunia ini, mengapa dia mau menjadi manusia, yaitu untuk dapat mengerti akan maksud Allah itu sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini juga ada seorang ahli yang bernama Moody memberikan ilustrasi kasih tentang ayat ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16 ini adalah seperti pintu yang di depannya tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dimana yang dimaksud ketika kita percaya kepada Kristus, anak tunggal Allah, maka engkau tidak akan binasa. Ketika kita mendengar Injil, percaya kepada Kristus dan masuk melalui pintu itu, di belakang pintu itu ada tulisan yang berbunyi, kamu bisa percaya kepada aku dan karena aku telah memilih kamu sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi mendengar hal ini, terdapat beberapa respon lain dari orang-orang yang mendengar tentang contoh kasih ini. Tidak percaya dan mulai bertanya, apakah aku mungkin bukan domba-domba pilihan Tuhan, sehingga aku menjadi tidak percaya dan tidak peduli. Orang-orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang tidak mau lebih mengenal maksud Allah, sehingga lebih mengasihi dunia ini dan mencintai kegelapan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lewat terang pembacaan malam hari ini, kiranya hal ini dapat memberkati orang semua, dan orang dapat menjadi orang yang benar-benar percaya tentang apa yang Tuhan inginkan dan benar-benar mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi terang kehidupan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala berkat dan cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami baca dan renungkan bersama, itu semua tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, berkati juga organisasi pemuda dan remaja Gunung Diaspora Paterasa Brikamanta. Kiranya Engkau mau memberkati dari penatua-penatua yang ada, penatua Alian Rundeng dan penatua Yesia Siwi, juga beserta komisi pemuda dan komisi remaja yang ada, hingga pada anggota pemuda dan remaja yang ada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati kami dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami yang pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi Tuhan, kiranya Engkau mau memulihkan kembali bangsa kami, agar kami semua dapat beraktivitas seperti semula. Ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, berikan kami kesehatan kekuatan Tuhan, dan kiranya dalam masa pandemi ini kami semua dapat menjaga kesehatan kami, agar terhindar dari virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Engkau berkati mereka, apa menjadi aktivitas mereka sehari-hari, Engkau berkati Tuhan. Dalam masa tua mereka Tuhan, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian daripada mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi desa kami ya Tuhan, desa Brikamanta. Kiranya Engkau mau memberkati dari jaga 5, jaga 6, dan jaga 7. Apa yang menjadi program-program pemerintah kami, Engkau berkati, Engkau tuntun dan sertai Tuhan, agar itu semua dapat terlaksana dengan baik.
Ya Tuhan, kami tahu doa kami ini masih jauh daripada sempurna Tuhan. Untuk itu kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kita semua dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah video renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya lewat video ini dapat memberkati kita semua dimanapun orang pergi dan berada. Sampai baku dapat ulang minggu depan lewat video renungan singkat lainnya. Shalom, damai di hati. Tuhan, Kau setia padaku.